Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kopi segar yang baru diseduh menyambut Amanda saat ia melangkah keluar dari kamar. Pagi itu terasa berbeda. Udara dipenuhi partikel-partikel kebahagiaan yang seolah bisa ia sentuh. Di meja makan, Radit, suaminya, sudah duduk sambil tersenyum menatap layar laptopnya. Kemeja birunya yang disetrika rapi dan rambutnya yang ditata sempurna, membuat pemandangan itu terasa seperti adegan dari sebuah film romantis. Inilah hidup yang Amanda bangun dengan susah payah, sebuah kesempurnaan yang ia jaga dengan seluruh hatinya. Selama 8 tahun pernikahan, Radit adalah pusat dunianya, jangkar yang menahan kapalnya agar tidak oleng diterpa badai pekerjaan dan tekanan hidup. Amanda adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Ia membangun bisnisnya dari nol, jatuh bangun hingga perusahaannya kini menjadi salah satunya yang paling disegani di bidangnya. Rumah mewah ini, mobil sport yang terparkir di garasi, dan semua kemewahan yang mereka nikmati adalah buah dari keringat dan air matanya. Radit, di sisi lain, bekerja sebagai manajer di salah satu divisinya, posisi yang Amanda berikan agar suaminya memiliki kesibukan dan harga diri. "Selamat pagi, sayang," sapa Amanda, mengecup singkat pipi Radit sebelum duduk di hadapannya. "Sudah siap untuk petualangan kita?" Radit menutup laptopnya dan meraih tangan Amanda, menggenggamnya erat. Senyumnya begitu tulus, begitu hangat, hingga mampu meluluhkan sisa-sisa lelah di tubuh Amanda. "Tentu saja. Aku sudah tidak sabar menginjakkan kaki di Seoul. Terima kasih sudah merencanakan semua ini, Men. Kamu memang yang terbaik." Amanda tersenyum puas. Perjalanan ke Korea Selatan ini adalah impiannya. Ia sudah merencanakannya selama berbulan-bulan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Ia tidak main-main. Tiket kelas bisnis sudah di tangan. Kamar suite di Hotel Lotte Executive Tower dengan pemandangan langsung ke Namsan Tower juga sudah terkonfirmasi. Jadwal perjalanan pun telah ia susun dengan cermat. Makan malam romantis di N-Grill, berjalan-jalan santai di Bukchon Hanok Village, menikmati suasana malam di tepi Sungai Han, dan tentu saja, berbelanja sepuasnya di Myeongdong. Semua itu ia bayangkan akan menjadi kenangan terindah yang akan mereka ukir bersama. Ia ingin menebus waktu-waktu yang hilang karena kesibukannya. Ia ingin menunjukkan pada Radit betapa besar cintanya, betapa pria itu adalah prioritas utamanya di atas semua pencapaian duniawi. "Semua untukmu, Radit. Aku hanya ingin kita punya waktu berkualitas. Berdua saja," balas Amanda lembut. Mereka menghabiskan pagi itu dengan memeriksa kembali barang bawaan mereka. 2 koper besar sudah berdiri tegak di sudut ruangan, siap untuk dibawa. Amanda membuka kopernya, memastikan semua pakaian musim gugur yang baru ia beli sudah tersusun rapi. Ia bahkan sudah menyiapkan beberapa pasang baju couple, sesuatu yang sedikit norak namun terasa romantis baginya. Sementara itu, Radit tampak lebih santai, sesekali memeriksa ponselnya sambil tertawa kecil. "Ada yang lucu?" tanya Amanda, melirik dari tumpukan shawl wallnya. "Oh, ini, grup kantor. Mereka mengirim meme lucu soal bos yang mau liburan," jawab Radit cepat, langsung membalikkan layar ponselnya. Gerakan itu sedikit terlalu cepat, sedikit terlalu defensif, namun Amanda tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu sibuk membayangkan betapa menyenangkannya liburan mereka nanti. Kepercayaannya pada Radit begitu utuh, begitu kokoh, sehingga benih-benih kecurigaan tak pernah punya tempat untuk tumbuh. Baginya, Radit adalah pria yang lugu, sedikit ceroboh, namun setia. Pria yang ia selamatkan dari kehidupan pas-pasan dan ia berikan dunia. Saat sedang merapikan tas tangannya, ponsel Radit yang tergeletak di atas tempat tidur bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Amanda sempat meliriknya sekilas. Nama pengirimnya adalah kontraktor renovasi. Isinya hanya singkat. "Sudah siap, jangan lupa." Amanda mengernyitkan dahi. "Renovasi?" Seingatnya, tidak ada bagian rumah yang sedang direnovasi. "Sayang," panggil Amanda dengan nada santai. "Ada pesan dari kontraktor." "Renovasi apa?" "Ya, perasaan rumah kita baik-baik saja." Radit yang sedang di kamar mandi bergegas keluar, wajahnya sedikit tegang sebelum ia berhasil memasang senyum tenangnya. Ia meraih ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku. "Oh, itu. Proyek kecil, sayang. Aku berencana merenovasi gazebo di taman belakang sebagai kejutan untukmu. Tapi sepertinya gagal ya kejutannya," katanya sambil tertawa ringan. "Cuma perbaikan atap yang sedikit bocor. Aku sudah bilang padanya untuk dilanjutkan saja saat kita pergi." Penjelasan itu terdengar masuk akal.
Radit memang sering memberinya kejutan-kejutan kecil. Amanda tersenyum, merasa sedikit bersalah karena telah merusak rencana suaminya. Astaga, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membacanya. Tapi terima kasih ya, kamu perhatian sekali. Apapun untukmu, balas Radit, memeluk Amanda dari belakang dan mencium puncak kepalanya. Pelukan itu terasa hangat, namun entah kenapa ada getaran aneh yang tersembunyi di baliknya. Amanda kembali menepis perasaan janggal itu. Mungkin ia hanya terlalu bersemangat sekaligus gugup untuk perjalanan ini. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil menuju bandara. Supir pribadi mengemudikan mobil dengan tenang, sementara Amanda bersandar di bahu Radit, matanya terpejam, menikmati momen kedamaian itu. Radit mengusap lengannya dengan lembut, namun matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel di tangannya yang lain, mengetik dengan cepat menggunakan satu ibu jari. Di dalam kamar mandi rumah mereka yang kini sudah kosong, Radit sebenarnya tidak sedang merenovasi gazebo. Pesan dari kontraktor renovasi, itu adalah sebuah kode. Pengirimnya adalah Siska, seorang staf junior di kantor yang sudah menjalin hubungan gelap dengannya selama 6 bulan terakhir. Begitu Amanda menyebutkan pesan itu, jantung Radit serasa berhenti berdetak. Dengan cepat ia merangkai kebohongan tentang gazebo, sebuah kebohongan yang untungnya ditelan mentah-mentah oleh Amanda. Di kamar mandi, ia segera membuka pesan dari Siska dan membalasnya. Siska, sudah siap. Jangan lupa. Radit, tentu saja. Semua aman. Amanda tidak curiga sama sekali. Kamu sudah di jalan? Siska, aku udah di bandara, sayang. Nggak sabar ketemu kamu di Seoul. By the way, nama kontakku udah kamu ganti, kan? Radit, sudah, tenang saja. Ingat rencana kita. Jangan bertingkah aneh di pesawat. Anggap kita tidak saling kenal. Mengerti? Siska, iya, bos. Aku mengerti. Sampai jumpa di surga kita. Radit menghapus jejak percakapan itu, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Wajah seorang suami yang penyayang, pria yang beruntung. Tapi di balik mata itu, ada kebusukan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia mencintai kemewahan yang diberikan Amanda. Namun ia merindukan sanjungan dan puja-puji yang tidak lagi ia dapatkan dari istrinya yang super sibuk. Siska memberinya itu. Siska membuatnya merasa seperti seorang raja, seorang pria perkasa, bukan sekadar suami yang hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istrinya. Membawa Siska ke Korea adalah sebuah permainan berbahaya. Sebuah pertaruhan besar. Tapi adrenalin dan bayangan kesenangan ganda yang akan ia dapatkan mengalahkan rasa takutnya. Ia akan mendapatkan liburan mewah bersama Amanda, sekaligus petualangan panas bersama Siska. Ia merasa seperti seorang jenius, seorang pemain utama yang mampu mengendalikan dua dunia sekaligus. Ia tidak tahu bahwa permainan yang ia mulai ini akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Suasana kelas bisnis bandara begitu tenang dan eksklusif, kontras dengan hiruk-pikuk di luar. Amanda menyeruput segelas jus jeruk sambil memandangi landasan pacu yang sibuk. Lampu-lampu pesawat yang berkelip di senja hari tampak seperti bintang buatan manusia. Di sebelahnya, Radit tampak menikmati segelas anggur merah, sesekali tertawa menanggapi celotehan Amanda tentang rencananya di Seoul. Bagi Amanda, momen ini adalah awal yang sempurna. Jauh dari rapat tanpa akhir dan tumpukan dokumen, ia akhirnya bisa bernapas lega. Ia memandang Radit dengan tatapan memuja. Pria ini, suaminya, adalah alasannya bekerja begitu keras. Untuk membangun masa depan yang aman dan nyaman bagi mereka berdua. Kamu terlihat bahagia, bisik Radit, menyadari tatapan Amanda. Sangat bahagia, jawab Amanda. Aku merasa seperti baru pertama kali pacaran denganmu. Semua terasa baru dan menyenangkan. Radit tersenyum, namun senyumnya tidak sepenuhnya mencapai matanya. Pikirannya bercabang. Di satu sisi, ia menikmati kenyamanan luar biasa ini, layanan premium yang tidak akan pernah bisa ia bayangkan jika bukan karena Amanda. Di sisi lain, pikirannya terus tertuju pada Siska. Apakah Siska sudah check-in? Apakah dia duduk di ruang tunggu ekonomi yang penuh sesak? Radit merasakan sedikit rasa bersalah, namun perasaan itu segera ia tepis. Ini adalah harga yang harus dibayar Siska jika ingin ikut menikmati dunianya. Ia mengeluarkan ponsel dengan alasan ingin memeriksa email pekerjaan, padahal jarinya dengan lincah membuka aplikasi pesan. Radit, bagaimana di sana? Siska, ramai sekali. Panas. Aku lihat kamu dari jauh tadi di counter check-in. Enak ya dilayani seperti raja. Radit, sabar. Nanti di Seoul,
Aku akan membuatmu jadi ratu. Pastikan kamu tidak terlihat mencolok. Siska, tenang saja. Aku akan menjadi penumpang biasa yang tidak terlihat. Panggilan untuk penumpang kelas bisnis tujuan Seoul pun terdengar. Amanda menggandeng tangan Radit dengan antusias. Mereka berjalan melewati antrean panjang penumpang kelas ekonomi, mendapatkan prioritas untuk naik ke pesawat lebih dulu. Saat melewati barisan itu, mata Radit secara naluriah mencari sosok Siska. Ia menemukannya. Siska berdiri di tengah kerumunan, mengenakan kacamata hitam besar dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Mata mereka bertemu sesaat. Siska memberinya sebuah senyum tipis yang penuh arti, sebuah senyum kemenangan yang membuat darah Radit berdesir. Amanda, yang berjalan di depannya, sama sekali tidak menyadari pertukaran tatapan itu. Di dalam kabin kelas bisnis, kemewahan langsung menyergap mereka. Kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur datar, layar hiburan pribadi yang besar, dan pramugari yang menyambut mereka dengan segelas sampanye. Amanda bersorak kecil seperti anak-anak, mencoba semua tombol di kursinya. Radit hanya tertawa, berusaha keras untuk terlihat santai dan menikmati momen itu bersama istrinya. Namun, kegelisahannya semakin menjadi. Dinding tipis memisahkan dunianya yang nyaman ini dengan dunianya yang penuh rahasia di kabin belakang. Satu kesalahan kecil saja, dan semuanya akan hancur berantakan. Setelah pesawat lepas landas dan mencapai ketinggian jelajah, lampu kabin diredupkan. Amanda memutuskan untuk menonton film, menyandarkan kepalanya di bahu Radit. Tak lama kemudian, napasnya menjadi teratur, pertanda ia sudah terlelap. Inilah kesempatan yang ditunggu Radit. Dengan sangat hati-hati, ia melepaskan diri dari sandaran Amanda, menyelimutinya dengan rapat, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju bagian belakang pesawat dengan alasan ingin ke toilet. Jantungnya berdebar kencang saat ia melewati tirai yang memisahkan kelas bisnis dan ekonomi. Suasananya langsung berubah. Lebih sempit, lebih bising. Ia berjalan menyusuri lorong, berpura-pura mencari toilet, padahal matanya awas mencari nomor kursi Siska. Ia menemukannya duduk di dekat jendela. Siska sedang mendengarkan musik melalui earphone, namun matanya langsung berbinar saat melihat Radit mendekat. Radit hanya memberinya isyarat kecil dengan kepala, menyuruhnya untuk tetap tenang, lalu ia masuk ke dalam toilet yang ada di dekat situ. Beberapa menit kemudian, Siska menyusul. Ia mengetuk pintu toilet dengan kode yang sudah mereka sepakati. Radit membukanya sedikit, menarik Siska masuk ke dalam ruang sempit itu. "Kamu gila? Bagaimana kalau ada yang lihat?" bisik Siska, separuh protes separuh senang. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," balas Radit, napasnya memburu. Adrenalin dari aksi nekat ini membuatnya merasa hidup. "Dengar, setelah mendarat, jangan terburu-buru. Biarkan aku dan Amanda keluar lebih dulu. Aku akan memberimu kunci kartu cadangan hotel. Kamarmu ada di lantai yang sama dengan kami, nomor 1708. Kamarku 1701. Jangan pernah datang ke kamarku kecuali aku yang menyuruhmu. Kita akan berkomunikasi hanya lewat pesan. Paham?" Siska mengangguk, matanya berkilat penuh ambisi. "Paham, Kapten. Aku suka permainan ini." Mereka tidak bisa berlama-lama. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Siska keluar lebih dulu, kembali ke tempat duduknya seolah tidak terjadi apa-apa. Radit menunggu beberapa saat sebelum akhirnya keluar dan kembali ke kursinya di kelas bisnis. Amanda masih tertidur pulas, tidak menyadari pengkhianatan yang baru saja terjadi beberapa meter darinya, di ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan bumi. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Incheon. Udara sejuk Korea langsung menyambut mereka begitu pintu pesawat terbuka. Amanda tampak begitu bersemangat, wajahnya berseri-seri. Rencana Radit pun dimulai. Saat mereka berjalan menuju bagian imigrasi, Radit tiba-tiba memegangi perutnya. "Aduh, sayang, perutku tiba-tiba sakit sekali. Sepertinya salah makan di lounge tadi," keluhnya dengan ekspresi meyakinkan. "Kamu duluan saja ke antrean imigrasi, biar tidak terlalu lama. Aku mau ke toilet sebentar. Nanti aku menyusul." Amanda tampak khawatir. "Kamu yakin tidak apa-apa? Mau aku temani?" "Tidak usah, tidak usah. Ini hanya sakit perut biasa. Kamu duluan saja, aku janji tidak akan lama," desak Radit. Dengan sedikit ragu, Amanda akhirnya mengangguk dan berjalan lebih dulu menuju aula imigrasi yang ramai. Begitu Amanda hilang dari pandangan, Radit segera berbalik arah. Ia tidak pergi ke toilet. Ia berjalan cepat ke area kedatangan domestik yang lebih sepi, tempat yang sudah ia tentukan sebagai titik pertemuan dengan Siska. Ia melihat Siska sudah menunggunya di dekat sebuah pilar besar, berpura-pura sibuk dengan ponselnya.
Radit mendekat dengan langkah cepat. Tanpa banyak bicara, ia menyelipkan sebuah amplop kecil ke dalam tas tangan Siska. Di dalamnya ada kunci kartu hotel dan sejumlah uang tunai dalam mata uang won. Ingat semua yang aku katakan. Hati-hati. Jangan hubungi aku sebelum aku yang menghubungimu, bisik Radit cepat. Tenang saja, balas Siska dengan senyum penuh percaya diri. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa detik. Radit segera berbalik dan berjalan cepat menuju imigrasi, menyusul Amanda yang sudah menunggunya di dekat konter. Sudah baik kan? Tanya Amanda cemas. Sudah, jauh lebih baik. Maaf ya membuatmu menunggu, jawab Radit sambil tersenyum. Ia meraih tangan Amanda dan menggenggamnya, seolah-olah ia adalah suami paling setia di dunia. Di dalam tas tangan wanita lain, kunci menuju kamar di sebelah mereka sudah berpindah tangan, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Petualangan impian Amanda telah dimulai. Namun tanpa ia sadari, ia tidak hanya berlibur berdua dengan suaminya. Ada penumpang gelap yang ikut dalam perjalanan mereka, seorang penumpang yang siap merampas semua kebahagiaan yang ia miliki. Perjalanan dari Bandara Incheon menuju pusat kota Seoul terasa seperti mimpi bagi Amanda. Gedung-gedung pencakar langit yang futuristik berdiri berdampingan dengan istana-istana kuno yang megah di kejauhan. Lampu-lampu neon dalam aksara Hangul menari-nari di sepanjang jalan, menciptakan palet warna yang memukau di tengah senja yang mulai temaram. Amanda tidak henti-hentinya menempelkan wajahnya di jendela limusin bandara yang mereka sewa, menunjuk ke setiap hal menarik yang ia lihat. Lihat itu, Radit, jembatan Banpo. Aku baca kalau malam hari ada pertunjukan air mancurnya. Kita harus ke sana. Serunya, matanya berbinar seperti anak kecil di toko permen. Tentu, sayang. Apapun yang kamu mau, jawab Radit, berusaha menandingi antusiasme Amanda. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Setiap kali ponselnya bergetar di dalam sakunya, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia sudah mengirim pesan singkat pada Siska, memberitahunya untuk naik taksi biasa dan menemuinya nanti. Ia harus memastikan jejak mereka tidak saling bersinggungan. Ia merasa seperti seorang sutradara yang harus mengatur dua adegan berbeda di panggung yang sama, memastikan kedua aktris utamanya tidak pernah bertemu muka. Ketika mereka tiba di Lotte Executive Tower, kemewahan hotel itu seketika membuat Amanda lupa akan hal lain. Lobi yang megah dengan langit-langit tinggi, lantai marmer yang berkilauan, dan aroma bunga lili yang lembut menyambut mereka. Seorang staf hotel dengan sigap mengambil alih koper mereka dan mengantar mereka langsung ke lantai 17, menuju kamar suite yang telah Amanda pesan. Begitu pintu kamar terbuka, Amanda menahan napasnya. Ruangan itu jauh lebih indah dari yang terlihat di foto. Jendela kaca setinggi dinding menyajikan pemandangan kota Seoul yang spektakuler, dengan Namsan Tower berdiri anggun di tengahnya. Tempat tidur ukuran Super King tampak begitu mengundang dengan spray putih bersih dan tumpukan bantal empuk. Ada area duduk terpisah dengan sofa bludru yang nyaman dan meja kerja elegan. Di atas meja kopi, sebuah sebotol sampanye dingin dan sepiring buah-buahan segar telah disiapkan sebagai sambutan. Ini sempurna, Radit. Benar-benar sempurna, bisik Amanda, berjalan perlahan ke arah jendela. Ia meletakkan telapak tangannya di kaca yang dingin, seolah ingin menyentuh kota di hadapannya. Radit meletakkan tasnya dan memeluk Amanda dari belakang, meletakkan dagunya di bahu sang istri. Kamu pantas mendapatkan semua ini, men. Kamu sudah bekerja sangat keras. Kalimat itu tulus, setidaknya di bagian itu. Ia memang mengagumi kerja keras Amanda, meskipun ia membenci perasaan inferior yang seringkali menyertainya. Mereka mulai membongkar koper mereka. Amanda dengan riang mengeluarkan pakaian-pakaiannya, menggantung gaun-gaun cantiknya di lemari, sambil terus berceloteh tentang rencana makan malam mereka. Ia ingin segera mencoba salah satu gaun barunya. Radit, sementara itu, hanya mengeluarkan beberapa barang penting. Pikirannya sudah menyusun skenario untuk melarikan diri sejenak. Ia harus menemui Siska. Ia harus memastikan gadis itu baik-baik saja dan tidak membuat ulah. Setelah Amanda selesai dengan kopernya dan masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan diri, Radit melihat kesempatannya. Ia mengambil ponselnya, namun kemudian sebuah ide licik terlintas di benaknya. Meninggalkan ponsel di kamar justru akan terlihat lebih meyakinkan. Itu adalah simbol kepercayaan. Sebuah pernyataan tanpa kata, aku tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Dengan sengaja, ia meletakkan ponselnya di atas meja nakas di sisi tempat tidur Amanda, layarnya menghadap ke atas. Ketika Amanda keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar, Radit sudah siap dengan mantel tipisnya. Ia mendekati Amanda, mencium keningnya dengan lembut. Sayang, aku turun sebentar, ya, katanya dengan nada suara yang dibuat sesantai mungkin.
Aku tiba-tiba ingin sekali minum kopi. Aku baca ulasan, katanya coffee shop di lobi hotel ini punya kopi ternak Sesol. Aku juga mau cari udara segar sebentar. Kepalaku sedikit pusing karena perjalanan. Amanda menatapnya dengan tatapan khawatir. Kamu baik-baik saja? Mau aku buatkan teh dari pantry saja? Tidak usah, sayang. Aku benar-benar ingin kopi dan jalan sebentar. Aku janji tidak akan lama. Paling hanya 15 menit. Kamu istirahat saja dulu, ya? Nanti kalau aku kembali, kita bersiap-siap untuk makan malam. Bujuk Radit. Senyumnya begitu meyakinkan, tatapannya begitu tulus. Tidak ada alasan bagi Amanda untuk curiga. Baiklah kalau begitu. Jangan lama-lama, ya, kata Amanda, kembali sibuk memilih anting-anting yang akan ia kenakan. Pasti, sayang, jawab Radit. Ia memberikan satu kecupan lagi sebelum akhirnya berjalan keluar dari kamar suite mewah mereka. Begitu pintu kamar tertutup di belakangnya, senyum di wajah Radit seketika lenyap. Ekspresinya berubah menjadi tegang dan waspada. Ia tidak berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lobi. Sebaliknya, ia berbelok di koridor, berjalan dengan langkah cepat namun senyap di atas karpet tebal yang meredam suara. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa takut ketahuan dan kegembiraan dari sebuah petualangan terlarang. Ia berhenti di depan pintu kamar 1708, hanya beberapa pintu dari kamarnya sendiri. Ia menarik napas sejenak untuk menenangkan diri, lalu mengetuk pintu dengan pelan, 2 kali ketukan singkat, sebuah kode yang sudah mereka sepakati. Pintu terbuka nyaris seketika. Sosok Siska muncul dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ia hanya mengenakan kemeja kebesaran milik Radit yang pernah ia tinggalkan di apartemen rahasia mereka, memperlihatkan kaki jenjangnya. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik Radit masuk ke dalam dan langsung menutup pintu. Kamar itu adalah kamar standar hotel. Jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan suite milik Amanda. Hanya ada satu tempat tidur ukuran queen, sebuah meja kecil, dan jendela dengan pemandangan yang tidak istimewa. Aku kira kamu tidak akan datang, kata Siska manja, melingkarkan lengannya di leher Radit. Radit melepaskan pelukan Siska dengan lembut. Aku sudah bilang akan datang. Semuanya aman? Aman. Tapi aku bosan. Dan lapar, rengek Siska. Lihat, aku sudah menyiapkan makan malam kita. Ia menunjuk ke arah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada 2 mangkuk ramen instan yang masih mengepulkan uap panas, diseduh dengan air dari ketel listrik hotel. Kopinya sudah siap, sayang, katanya dengan nada menyindir. Radit tertawa kecil. Inilah yang ia suka dari Siska. Gadis itu tidak rumit, penuh semangat, dan selalu bisa membuatnya tertawa. Bersama Siska, ia tidak perlu menjadi seorang manajer yang dihormati atau suami dari seorang wanita hebat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka duduk di tepi tempat tidur, menyeruput ramen panas itu langsung dari mangkuknya. Pemandangan itu begitu kontras dengan citra pria berkelas yang baru saja ia tinggalkan di kamar suite beberapa menit yang lalu. Di sini, ia melahap mie instan murah. Di sana, Amanda mungkin sedang bersiap untuk makan malam di restoran berbintang. Jadi, bagaimana rasanya di kamar seorang ratu? Tanya Siska, rasa cemburu terdengar jelas dalam suaranya. Hanya kamar biasa, bohong Radit. Tidak usah dipikirkan. Yang penting sekarang kita di sini, berdua. Ia tahu ia sedang bermain dengan api. Ia sadar betul bahwa ia sedang mengkhianati wanita yang telah memberinya segalanya. Namun, di dalam kamar sempit yang beraroma kaldu instan itu, semua rasa bersalahnya menguap. Yang ada hanyalah kepuasan ego dan nafsu. Ia memandang Siska yang tertawa riang, dan untuk sesaat, ia benar-benar lupa pada Amanda yang sedang menunggunya dengan setia di kamar 1701. Ia lupa pada janjinya untuk kembali dalam 15 menit. Ia lupa pada semua kebaikan dan cinta yang telah ia terima. Di dalam pelukan Siska, ia hanya mengingat satu hal, dirinya sendiri. Secangkir kopi yang ia janjikan pada Amanda telah berubah menjadi semangkuk ramen pahit kebohongan, dan ia menelannya bulat-bulat tanpa sedikit pun penyesalan. Amanda merasa begitu damai. Setelah Radit pergi, ia memutuskan untuk berendam air hangat di bak mandi marmer yang mewah. Ia menyalakan beberapa lilin aromaterapi yang selalu ia bawa saat bepergian, memutar lagu-lagu jazz yang lembut dari ponselnya, dan membiarkan tubuhnya rileks di dalam air hangat yang ditaburi garam mawar. Sambil memejamkan mata, ia membayangkan masa depannya bersama Radit. Mungkin setelah proyek besarnya selesai tahun depan, ia akan mengambil cuti panjang. Mereka bisa berkeliling Eropa, atau mungkin membeli sebuah villa di Bali dan menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Ia bahkan mulai berpikir tentang memiliki anak, sesuatu yang selalu ia tunda karena kesibukannya. Kini, ia merasa siap.
Liburan ini adalah titik baliknya. Setelah selesai berendam, ia mengenakan jubah mandi sutra yang disediakan hotel dan berjalan ke arah jendela. Kota Seoul di malam hari adalah sebuah permadani cahaya yang berkelip-kelip. Indah sekali. Ia tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang ia miliki. Radit mungkin sebentar lagi kembali dengan kopinya. Mungkin mereka bisa minum sampahnya dulu sebelum bersiap-siap makan malam. 15 menit berlalu. Lalu 30 menit. Amanda melirik jam. Radit belum juga kembali. Mungkin antrean di coffee shop sangat panjang. Pikirnya positif. Ia memutuskan untuk mulai menata riasannya agar nanti tidak terburu-buru. Ia duduk di depan meja rias, dengan telaten mengaplikasikan alas bedak dan perona pipi, sambil sesekali melirik ke arah pintu, menanti suara pintu terbuka. 1 jam berlalu. Perasaan Amanda mulai tidak enak. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Mungkin Radit bertemu dengan kenalan bisnis di lobi? Atau mungkin ia tersesat saat berjalan-jalan di sekitar hotel? Tapi ini aneh. Radit berjanji tidak akan lama. Saat itulah ponsel Radit yang tergeletak di meja nakas bergetar. Amanda menoleh. Sebuah notifikasi muncul di layar kuncinya. Bukan panggilan telepon, melainkan notifikasi dari aplikasi mobile banking. Amanda tidak berniat membacanya, namun kalimat itu seolah melompat ke matanya. Pembayaran sebesar KRW 35,000 telah berhasil di Myeongdong Ramen House. Amanda mengerutkan keningnya dalam-dalam. Myeongdong Ramen House? Bukankah Radit bilang ia membeli kopi di lobi hotel? Nama itu terdengar seperti nama sebuah kedai makan, bukan coffee shop hotel bintang 5. Dan Myeongdong? Itu adalah sebuah distrik perbelanjaan, bukan di dalam hotel ini. Kecurigaan pertama, yang dingin dan tajam, mulai menusuk hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Tangannya terulur, ragu-ragu, sebelum akhirnya meraih ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang penyusup, melanggar privasi suaminya sendiri. Tapi firasatnya mengatakan ia harus melakukannya. Ia harus tahu. Ia menekan tombol daya, dan layar meminta kata sandi. Ia terdiam sejenak. Apa kata sandinya? Ia mencoba tanggal lahir Radit. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Lalu ia teringat. Radit pernah memberitahunya dengan bangga bahwa kata sandinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Amanda mengetikkan tanggal pernikahan mereka, 1012. Ponsel itu terbuka. Untuk beberapa detik, Amanda hanya menatap layar utama, merasa bersalah sekaligus takut dengan apa yang mungkin akan ia temukan. Ia membuka aplikasi perbankan lebih dulu. Benar saja. Transaksi di kedai ramen itu tercatat jelas. Bukan hanya itu, ada beberapa transaksi kecil lainnya di sebuah minimarket beberapa jam yang lalu, saat mereka seharusnya baru tiba di hotel. Untuk apa Radit ke minimarket? Tangan Amanda mulai gemetar. Ia keluar dari aplikasi bank dan jarinya secara naluriah membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada sebuah nama kontak yang familiar. Kontraktor renovasi. Nama yang ia lihat pagi tadi. Dengan hati yang berdebar tak karuan, ia membuka riwayat percakapan itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan percakapan tentang renovasi gazebo. Itu adalah percakapan mesra. Panggilan, sayang, emoji hati dan cium, kalimat-kalimat genit yang membuatnya mual. Amanda terus menggulir ke atas, membaca percakapan-percakapan lama yang lupa dihapus oleh Radit. Ia membaca rencana mereka untuk perjalanan ke Korea ini. Ia membaca bagaimana Radit mengajarinya cara mengelabui Amanda. Ia membaca pesan dari wanita itu pagi ini, yang isinya sama sekali bukan tentang pekerjaan. Dunianya mulai retak. Belum cukup, rasa sakit itu mendorongnya untuk mencari lebih jauh. Ia membuka galeri foto. Awalnya semua tampak normal. Foto-foto mereka berdua, foto keluarga, foto pekerjaan. Lalu ia melihat sebuah folder tersembunyi yang diberi nama Proyek. Dengan jari yang gemetar hebat, ia membukanya. Di dalamnya ada puluhan foto dan video yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Foto Radit sedang mencium seorang wanita yang lebih muda, yang ia kenali sebagai Siska, staf baru di kantornya. Foto mereka berpelukan di dalam mobil. Foto selfie di sebuah apartemen yang tidak ia kenali, Siska hanya mengenakan kemeja Radit. Video singkat mereka tertawa bersama di sebuah kafe. Semuanya adalah bukti nyata dari sebuah kehidupan ganda yang Radit jalani tepat di belakang punggungnya. Napas Amanda menjadi sesak. Udara di dalam kamar suite yang mewah itu terasa begitu tipis, tidak mampu mengisi paru-parunya. Tapi ia belum selesai. Ia harus tahu semuanya. Ia membuka aplikasi email, mengetikkan nama,
Siska, di kolom pencarian. Dan di sanalah bukti terakhir yang memaku peti mati pernikahannya. Sebuah email konfirmasi tiket pesawat dari maskapai yang sama, penerbangan yang sama, dengan nama penumpang Siska Anindita. Dan di bawahnya, sebuah email konfirmasi pemesanan kamar dari Hotel Lotte, untuk kamar nomor 1708. Di lantai yang sama. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Amanda terduduk di tepi tempat tidur. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke pemandangan kota Seoul yang berkelip-kelip. Pemandangan yang beberapa jam lalu terlihat begitu indah kini tampak seperti sebuah ejekan. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu luar biasa, hingga melampaui kemampuan tubuhnya untuk merespons dengan air mata. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang dingin. 8 tahun pernikahannya, semua cinta, kepercayaan, dan pengorbanannya, ternyata hanyalah sebuah lelucon besar. Pria yang ia puja, pria yang ia berikan dunia, ternyata adalah seorang pengkhianat murahan. Ia duduk di sana dalam keheningan total untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Ia bisa merasakan hatinya pecah berkeping-keping. Tapi kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku. Amarah seorang pemimpin yang dikhianati, amarah seorang ratu yang kerajaannya disusupi musuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya mengering bahkan sebelum sempat terbentuk. Wajahnya yang kosong kini mengeras, tatapannya yang nanar berubah menjadi fokus dan tajam. Ia bangkit berdiri, langkahnya mantap. Ia tidak lagi melihat ke arah pintu, menunggu suaminya. Ia berjalan ke arah meja kerja tempat laptopnya berada. Ia membukanya, dan cahaya dari layar menerangi wajahnya yang kini tanpa ekspresi. Jari-jarinya, yang beberapa saat lalu gemetar hebat, kini bergerak dengan tenang dan pasti di atas papan ketik. Ia tidak mengetik surat untuk pengacaranya. Ia tidak memesan tiket pulang ke Jakarta. Ia membuka peramban web dan mengetikkan sebuah kalimat di kolom pencarian, tiket penerbangan kelas utama dari Seoul. Matanya memindai daftar tujuan yang muncul. Paris, terlalu romantis. London, terlalu kelabu. Lalu matanya berhenti pada satu nama. Istanbul, Turki. Sebuah kota di persimpangan dua benua, sebuah kota dengan sejarah yang penuh intrik dan kekuasaan. Sempurna. Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Liburan romantis ini memang belum berakhir. Hanya saja, tujuannya telah berubah. Dan peraturannya akan ia tulis ulang sendiri. Keheningan di dalam kamar suite itu pecah oleh suara klik yang tajam dan berirama. Itu adalah suara jari jemari Amanda yang menari di atas papan ketik laptopnya. Setiap ketukan adalah langkah dalam sebuah strategi perang yang baru saja ia rancang dalam benaknya. Wajahnya, yang beberapa saat lalu pucat karena syok, kini memerah oleh kobaran api amarah yang dingin. Hatinya mungkin telah hancur berkeping-keping, namun otaknya bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Inilah Amanda yang sesungguhnya. Bukan istri manis yang buta oleh cinta, melainkan seorang CEO yang terbiasa mengambil keputusan sulit di bawah tekanan. Dan saat ini, ia sedang melakukan restrukturisasi terbesar dalam hidupnya, melikuidasi pernikahannya. Ia tidak membuang waktu untuk meratap. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati saat ini. Yang ia butuhkan adalah tindakan. Matanya memindai layar, mencari penerbangan paling cepat keluar dari Seoul, menuju destinasi terjauh yang bisa ia pikirkan. Istanbul. Kota itu terasa pas. Terletak di antara dua benua, penuh dengan sejarah pengkhianatan dan kekaisaran yang runtuh. Sebuah metafora yang sempurna untuk apa yang akan ia lakukan. Ia menemukan penerbangan Turkish Airlines kelas utama yang akan berangkat dalam waktu kurang dari 4 jam. Sempurna. Waktunya cukup untuk bersiap, namun terlalu mepet bagi Radit untuk bisa berpikir jernih atau menghubungi siapapun. Dengan tangan yang mantap, ia mengisi data penumpang, Amanda Wiratmaja dan Raditya Mahendra. Ia sengaja menggunakan kartu kredit utamanya, kartu platinum tanpa batas limit yang ia tahu notifikasinya juga akan masuk ke ponsel Radit. Biarlah. Kebingungan adalah bagian dari siksaan yang ia siapkan untuk suaminya. Harga tiket yang fantastis itu adalah pembayaran pertama untuk rasa sakit yang ia derita. Konfirmasi pemesanan pun masuk ke emailnya. Takdir mereka untuk beberapa hari ke depan telah ia segel. Setelah tiket diamankan, tahap kedua dari rencananya dimulai. Ia bangkit dan berjalan ke arah koper besar milik Radit yang masih setengah terisi. Ia menatapnya dengan tatapan dingin. Semua pakaian bermerek,
sepatu kulit mahal, dan parfum mewah yang ada di dalamnya, semua ia yang membelikannya. Radit datang ke dalam hidupnya tanpa membawa apa-apa, dan ia akan memastikan pria itu juga akan pergi tanpa membawa apa-apa. Dengan gerakan mekanis, ia mengeluarkan sebuah tas ransel kecil dari lemarinya. Ia memasukkan hanya barang-barang yang paling esensial ke dalamnya. 2 set pakaian dalam, 2 kaos oblong, sebuah sikat gigi, dan pasta gigi ukuran travel. Ia bahkan tidak memasukkan sabun atau sampo, biarlah Radit menggunakan fasilitas hotel. Pakaian yang dikenakan Radit saat ini dan isi dari ransel kecil itu, itulah satu-satunya miliknya yang akan ikut ke Turki. Sisa kemewahannya akan ia tinggalkan di sini, di kamar 1701, sama seperti ia akan meninggalkan Siska di kamar 1708. Selanjutnya, ia mengambil ponsel Radit yang masih tergeletak di karpet. Ia membukanya, kembali ke percakapan dengan Siska alias kontraktor renovasi. Jari-jarinya mengetik sebuah pesan singkat yang telah ia susun di kepala. Pesan itu harus terdengar seperti gaya bicara Radit. Sedikit memerintah, meyakinkan, namun tidak memberikan ruang untuk bertanya. Rencana berubah. Ada urusan mendadak. Tetap di hotel. Jangan hubungi aku. Tunggu instruksi selanjutnya. Aku akan urus semuanya. Pesan yang sempurna. Kata, urusan mendadak, akan membuat Siska berpikir ada masalah pekerjaan atau keluarga. Kata, tetap di hotel, adalah perintah yang akan membuatnya diam di tempat. Dan kalimat terakhir, aku akan urus semuanya, adalah janji palsu yang akan menenangkannya untuk sementara waktu. Setelah pesan terkirim, Amanda tidak langsung menutupnya. Dengan ketelitian seorang ahli forensik digital, ia menghapus pesan yang baru saja ia kirim dari log percakapan, lalu membersihkan cache aplikasi untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia meletakkan kembali ponsel itu di meja nakas, persis di posisi semula. Sekarang, untuk persiapan dirinya sendiri, Amanda berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah seorang wanita yang dikhianati. Tapi ia tidak akan membiarkan dunia melihatnya seperti itu. Ia akan menjadi seorang wanita yang memegang kendali. Ia menghapus sisa riasannya dan mengulanginya dari awal. Kali ini, ia mengaplikasikan eyeliner yang lebih tajam dan lipstik merah menyala yang berani. Ia memilih salah satu gaun terbaiknya, sebuah gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan pas. Ia menyemprotkan parfum favoritnya, aroma melati dan cendana yang memancarkan aura kekuasaan. Transformasinya selesai. Istri yang terluka telah mati, dan seorang ratu yang siap berperang telah lahir. Ia mengambil botol sampanye dari atas meja, membukanya dengan sebuah letupan kecil yang memecah keheningan, dan menuang isinya ke dalam 2 gelas kristal. Ia meletakkan gelas-gelas itu di meja, di sebelah laptopnya yang masih menyala, menampilkan email konfirmasi tiket ke Turki. Ia duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan menunggu. Setiap detik penantian terasa seperti setetes racun yang ia kumpulkan untuk disajikan kepada suaminya. Pintu kamar akhirnya terbuka. Radit masuk dengan senyum canggung di wajahnya, membawa sekantong kecil belanjaan dari minimarket. Sayang, maaf lama sekali, katanya, suaranya terdengar sedikit bersalah. Antrean kopinya panjang sekali, lalu aku lihat ada beberapa camilan khas Korea di minimarket, jadi aku belikan untukmu. Ia menyodorkan kantong itu, berharap bisa meredakan kekesalan Amanda karena menunggunya terlalu lama. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah kesal. Amanda menyambutnya dengan senyum paling lebar dan paling cerah yang pernah ia lihat. Matanya berbinar-binar, gaunnya tampak memukau, dan suasana di kamar itu terasa begitu meriah. Radit bingung. Tidak apa-apa, sayang. Lupakan kopinya, kata Amanda dengan suara riang, bangkit dari sofa dan berjalan ke arah Radit. Ia mengambil kantong belanjaan itu dan meletakkannya di meja tanpa melihat isinya. Karena selagi kamu pergi, aku punya ide yang jauh lebih baik. Ide paling gila dan paling romantis yang pernah ada. Radit semakin bingung. Ide apa? Amanda meraih tangan Radit dan menariknya ke arah meja tempat laptopnya berada. Lihat ini, serunya, menunjuk ke layar. Aku punya kejutan. Lupakan Korea. Aku pikir, kenapa kita harus berhenti di sini? Dunia ini begitu luas. Jadi, aku baru saja memesan tiket untuk kita berdua ke Istanbul, Turki. Penerbangannya malam ini juga, beberapa jam lagi. Bukankah itu luar biasa? Radit menatap layar laptop itu, matanya membelalak. Tiket kelas utama. Turkish Airlines. Tujuan Istanbul. Tanggal keberangkatan hari ini. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Turki? Malam ini? Bagaimana dengan Siska? Bagaimana dengan semua rencananya? Kepanikan mulai merayap di dalam dirinya.
Kartu Turki? Sayang, ini terlalu mendadak. Katanya tergagap, berusaha mencari alasan. Barang-barang kita bahkan belum melihat-lihat Seoul. Amanda tertawa, tawanya terdengar seperti lonceng kristal, namun ada nada baja di baliknya. Justru itu serunya, sayang, spontanitas. Soal barang-barang, aku sudah siapkan ransel kecil untukmu dengan semua keperluan dasar. Sisanya bisa kita beli di sana. Anggap saja ini petualangan. Hanya kita berdua, menjelajahi kota yang eksotis. Ayolah, Radit. Kapan lagi kita bisa segila ini? Kamu selalu bilang aku terlalu kaku dan terlalu perencana. Nah, ini aku, menjadi spontan untukmu. Amanda telah memasang jebakan yang sempurna. Setiap kata-katanya adalah jeruji besi yang mengurungnya. Ia tidak bisa menolak. Menolak kejutan semewah dan seromantis ini akan membuatnya terlihat tidak tahu berterima kasih dan sangat mencurigakan. Apa alasannya? Ia tidak bisa bilang, maaf, aku tidak bisa ke Turki karena selingkuhanku menunggu di kamar sebelah. Ia terpojok. Melihat keraguan di wajah Radit, Amanda memasang ekspresi pura-pura sedih. Kamu tidak suka kejutanku? Tanyanya dengan suara lirih. Bukan begitu. Sergah Radit cepat, tidak ingin menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Aku hanya terkejut. Tentu saja aku suka. Ini luar biasa, men. Kamu memang penuh kejutan. Ia memaksakan seulas senyum, sementara di dalam kepalanya, alarm bahaya berbunyi nyaring. Ia harus segera menghubungi Siska, tapi bagaimana caranya? Seolah bisa membaca pikirannya, Amanda mengambil gelas sampanye dan menyodorkannya pada Radit. Kalau begitu, bersulang untuk petualangan gila kita. Sekarang cepat ganti bajumu. Taksi ke bandara sudah aku pesan, akan tiba dalam 30 menit. Radit tidak tahu harus berbuat apa. Ia terjebak dalam permainan yang bahkan tidak ia sadari sedang dimainkan. Sementara ia berganti pakaian dengan pikiran kacau, Amanda memunguti ponselnya dan ponsel Radit. Biar aku yang pegang ini. Kamu fokus saja bersiap-siap, katanya dengan senyum manis. Radit hanya bisa mengangguk pasrah. Ia kini benar-benar terputus dari Siska. Saat mereka berjalan keluar dari kamar suite itu, Amanda dengan sengaja menekan tombol Do Not Disturb di panel pintu elektronik, memastikan tidak ada staf hotel yang akan mengganggu kamar kosong itu. Saat mereka berjalan menyusuri koridor, melewati kamar 1708, Amanda melirik sekilas ke arah pintu itu. Di baliknya, ada pion yang siap ia korbankan. Di sampingnya, ada raja yang akan segera ia sekakmat. Permainan caturnya baru saja dimulai. Di dalam kamar 1708, Siska merasa seperti berada di puncak dunia. Radit baru saja pergi beberapa jam yang lalu, meninggalkan aroma parfumnya yang mahal dan janji-janji manis di udara. Siska merebahkan dirinya di tempat tidur, memeluk bantal sambil tersenyum puas. Ia berhasil. Ia tidak hanya berhasil memikat Radit, tapi ia juga berhasil ikut ke Korea, tepat di bawah hidung istri tua itu. Ia membayangkan Amanda yang membosankan itu sedang duduk sendirian di kamar mewahnya, sementara suaminya baru saja bersenang-senang dengannya. Kemenangan ini terasa begitu manis. Ia menghabiskan waktu dengan mencoba gaun-gaun baru yang ia beli khusus untuk perjalanan ini, berfoto selfie dengan berbagai pose genit untuk dikirimkan kepada Radit nanti. Ia bahkan memesan makan malam dari layanan kamar, menggunakan sisa uang won yang diberikan Radit, merasa seperti seorang sosialita sejati. Ia membayangkan hari-hari berikutnya, Radit akan mencari alasan untuk keluar dari kamarnya, menemuinya, dan mereka akan berjalan-jalan di Seoul, berpegangan tangan seperti pasangan sungguhan. Radit pasti akan membelikannya tas bermerek yang sudah lama ia incar. Hidup terasa begitu sempurna. Kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Radit. Siska membukanya dengan semangat, berharap itu adalah ajakan untuk bertemu lagi. Namun, isi pesannya membuatnya mengernyitkan dahi. Rencana berubah. Ada urusan mendadak. Tetap di hotel. Jangan hubungi aku. Tunggu instruksi selanjutnya. Aku akan urus semuanya. Siska membaca pesan itu berulang kali. Aneh. Tidak ada panggilan, sayang, tidak ada emoji. Gayanya terasa dingin dan memerintah. Tapi mungkin memang ada urusan pekerjaan yang mendadak. Radit kan seorang manajer. Mungkin Amanda menyuruhnya melakukan sesuatu. Aku akan urus semuanya. Kalimat itu sedikit menenangkannya. Radit pasti sedang mencari cara agar mereka tetap bisa bersama. Ia memutuskan untuk patuh. Ia akan menjadi gadis penurut yang sabar. Ia membalas singkat, "Oke, sayang. Aku tunggu kabarmu." Lalu kembali bersantai, menonton drama Korea di televisi hotel. 1 jam berlalu.
2 jam. Matahari sudah sepenuhnya terbenam, dan lampu-lampu kota mulai menyala. Tidak ada kabar dari Radit. Siska mulai merasa sedikit bosan dan kesal. Ia mengirim pesan lagi. Urusannya lama banget. Ya? Aku kangen. Pesan itu hanya terkirim dengan 1 centang, yang berarti ponsel Radit tidak aktif atau di luar jangkauan. Sekarang, perasaan Siska mulai tidak enak. Ia mencoba menelepon nomor Radit. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Kepanikan kecil mulai merayap di hatinya. Kenapa Radit mematikan ponselnya? Apakah Amanda curiga? Apakah mereka bertengkar? Ribuan skenario buruk mulai berputar di kepalanya. 3 jam berlalu. 4 jam. Perutnya mulai keroncongan lagi, tapi ia tidak berani memesan makanan lagi karena uangnya terbatas. Kegelisahannya semakin menjadi. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang terasa semakin sempit. Keheningan itu terasa memekakan telinga. Ia merasa terisolasi, terputus dari satu-satunya orang yang ia kenal di negara asing ini. Didorong oleh kepanikan, ia membuat keputusan nekat. Ia harus memeriksa kamar Radit. Mungkin saja Radit meninggalkan petunjuk untuknya. Dengan mengendap-endap, ia keluar dari kamarnya dan berjalan ke kamar 1701. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan pintu yang megah itu. Lampu indikator, "Do Not Disturb," menyala merah, seperti sebuah tanda peringatan. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang berbicara. Hanya hening. Ia mencoba mengetuk dengan sangat pelan, namun tidak ada jawaban. Perasaan takut yang sebenarnya mulai mencengkeramnya. Apa yang sedang terjadi? Di mana Radit? Apakah Amanda telah melakukan sesuatu padanya? Kembali ke kamarnya, Siska mencoba menelepon Radit berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Ia merasa semakin putus asa. Uang tunainya hampir habis. Ia tidak tahu cara pulang ke bandara, tidak tahu harus menghubungi siapa. Ia benar-benar sendirian. Rasa lapar dan panik akhirnya mendorongnya keluar dari hotel. Ia berpikir mungkin ia bisa mencari makan yang lebih murah di luar dan mencari ATM untuk mencoba menarik uang, meskipun ia ragu kartunya bisa digunakan di luar negeri. Mengenakan jaket tipis, ia melangkah keluar ke jalanan Seoul yang ramai. Kota yang tadinya tampak glamor kini terlihat mengintimidasi. Orang-orang berlalu lalang, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tulisan-tulisan di papan nama toko tampak seperti simbol-simbol misterius. Ia berjalan tanpa tujuan, masuk ke ganggang yang lebih kecil untuk mencari kedai makan murah. Namun, ia justru tersesat. Gang yang ia masuki ternyata sepi dan remang-remang. Saat itulah ia menyadarinya. 3 orang pria berpenampilan urakan sedang berdiri di ujung gang, menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka mulai berjalan mendekatinya. Siska panik. Ia berbalik untuk lari, namun 2 pria lain muncul dari belakang, menghalangi jalannya. Jantung Siska serasa mau copot. Mereka mengelilinginya, berbicara dalam bahasa Korea dengan nada yang kasar dan mengancam. Siska tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi ia bisa melihat niat buruk di mata mereka. Salah satu dari mereka menunjuk ke tas tangan bermereknya. Siska menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Pria yang lain tertawa, lalu dengan kasar merebut tas itu dari tangannya. Mereka membuka tasnya, mengeluarkan dompetnya, dan mengambil semua sisa uang won yang ada di dalamnya. Mereka melihat ponselnya, namun sepertinya tidak tertarik. Setelah mengambil uangnya, salah satu dari mereka mendorong bahu Siska hingga ia terhuyung ke belakang. Lalu, sambil tertawa terbahak-bahak, mereka pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di gang gelap itu. Siska gemetar hebat, air matanya akhirnya tumpah. Ia tidak pernah merasa setakut dan sehina ini seumur hidupnya. Ia bukan lagi wanita simpanan yang glamor, ia adalah korban, seorang turis bodoh yang terdampar di negeri orang. Dengan langkah terseok-seok dan isak tangis yang tertahan, ia berhasil menemukan jalan kembali ke hotel. Ia membanting pintu kamarnya, menguncinya, dan merosot ke lantai. Kenyataan yang pahit itu akhirnya menghantamnya dengan keras. Pesan aneh itu, ponsel yang tidak aktif, keheningan yang menakutkan. Radit tidak sedang dalam masalah pekerjaan. Radit telah meninggalkannya. Ia telah dibuang, ditinggalkan sendirian di negara asing tanpa uang, tanpa siapapun yang bisa dihubungi. Isak tangisnya berubah menjadi jeritan frustrasi. Ia telah dipermainkan. Ia hanyalah pion dalam permainan Radit dan Amanda. Dalam keputusasaannya, matanya yang sembab menatap pada barang-barang yang masih menempel di tubuhnya. Jam tangan mewah pemberian Radit. Cincin berlian kecil yang ia beli dengan kartu kredit pria itu. Kalung emas di lehernya. Barang-barang itu bukan lagi simbol kemenangan.
Kini, barang-barang itu adalah satu-satunya harapan. Satu-satunya tiket pesawat untuk keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Udara Istanbul menyambut mereka dengan aroma rempah-rempah dan laut yang khas, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari Seoul yang modern dan teratur. Begitu mereka keluar dari bandara, hiruk-pikuk kota seketika menyergap. Suara klakson yang bersahutan, panggilan salat yang menggema dari menara-menara masjid di kejauhan, dan keramaian orang yang berbicara dalam berbagai bahasa menciptakan sebuah simfoni yang energik. Amanda tampak menghirup semua itu dengan rakus, seolah udara Istanbul memberinya kehidupan baru. Wajahnya yang tadinya dingin dan kaku di Seoul kini tampak lebih hidup, dihiasi senyum misterius yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia tampak seperti seorang permaisuri yang kembali ke istananya. Radit, sebaliknya, tampak seperti bayangan. Ia berjalan di belakang Amanda seperti robot, matanya kosong dan wajahnya pucat. Perjalanan panjang dari Seoul ke Istanbul tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Pikirannya terlalu kalut. Setiap jam yang berlalu adalah 1 jam di mana Siska mungkin sedang panik, kelaparan, atau dalam bahaya. Rasa bersalah dan ketakutan menggerogotinya dari dalam. Ia merasa seperti berjalan di atas hamparan duri. Setiap langkah terasa menyakitkan. Namun ia harus terus tersenyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Amanda telah mengatur semuanya dengan sempurna. Sebuah mobil pribadi telah menunggu untuk membawa mereka ke hotel mewah di tepi Selat Bosporus. Selama perjalanan, Amanda bertingkah seperti pemandu wisata yang antusias. Lihat, Radit, itu jembatan Bosporus. Jembatan yang menghubungkan benua Asia dan Eropa. Luar biasa, kan? Katanya sambil menunjuk keluar jendela. Radit hanya bisa bergumam mengiyakan. Matanya tidak benar-benar melihat keindahan jembatan itu. Yang ia lihat hanyalah bayangan Siska yang menangis di kamar hotel yang dingin. Di hotel, Amanda kembali menunjukkan kekuasaannya. Ia berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris kepada staf hotel, mengatur semua keperluan mereka, sementara Radit hanya berdiri diam di sampingnya, memegangi satu-satunya ransel kecil miliknya. Peran mereka telah benar-benar terbalik. Di sini, Amanda adalah pemimpinnya, dan ia hanyalah pengikut yang tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan yang indah bagi Radit. Amanda telah menyusun jadwal yang begitu padat, seolah sengaja tidak memberinya waktu untuk bernapas. Pagi hari mereka habiskan dengan menyusuri istana Topkapi yang megah, lalu dilanjutkan dengan berlayar di Selat Bosporus. Amanda tampak begitu menikmati setiap momen. Ia tertawa, berfoto, dan bercerita tentang sejarah tempat-tempat yang mereka kunjungi. Namun, di sela-sela senyumnya, ia sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menyudutkan Radit. Di negara asing seperti ini, kita harus selalu hati-hati. Ya, sayang, katanya saat mereka sedang berada di tengah Grand Bazaar yang ramai. Banyak sekali cerita turis yang ditipu atau ditinggal sendirian oleh orang yang mereka percaya. Mengerikan sekali kalau sampai terjadi. Ia menatap Radit lekat-leat, seolah mencari reaksi. Radit hanya bisa menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Apakah Amanda tahu sesuatu? Puncak dari siksaan psikologis ini terjadi saat mereka terbang ke Cappadocia. Pemandangan di sana benar-benar seperti di negeri dongeng. Formasi bebatuan aneh yang disebut cerobong peri, tersebar di lembah yang luas, menciptakan lanskap yang surreal. Amanda telah memesan kamar di sebuah hotel gua yang mewah dan romantis. Dan tentu saja, ia telah mengatur penerbangan balon udara di pagi hari. Saat fajar menyingsing, mereka sudah berada di dalam keranjang besar balon udara, perlahan-lahan naik ke angkasa bersama puluhan balon lainnya. Pemandangan dari atas sana begitu menakjubkan hingga rasanya tidak nyata. Langit diwarnai oleh semburat oranye dan ungu, sementara di bawah mereka, lembah Cappadocia terbentang seperti sebuah lukisan. Amanda berdiri di tepi keranjang, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk dunia. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang murni. Indah sekali, bukan? Bisiknya, matanya berkaca-kaca. Radit hanya bisa mengangguk. Keindahan di sekelilingnya terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Bagaimana ia bisa menikmati semua ini ketika pikirannya dipenuhi kekacauan? Ia merasa terperangkap. Terperangkap di ketinggian ribuan kaki, terperangkap dalam kebohongan, dan terperangkap oleh senyum istrinya yang tidak bisa ia tebak artinya. Ia mencoba mencari kesempatan untuk meminjam ponsel Amanda dengan alasan ingin mengambil foto, namun Amanda dengan halus menolaknya. Aku saja yang foto, sayang. Kamu nikmati saja pemandangannya. Malam itu, Amanda mengajaknya makan malam di salah satu restoran terbaik di Cappadocia. Restoran itu terletak di dalam sebuah gua, dengan suasana yang begitu intim dan romantis. Mereka duduk di meja yang diterangi cahaya lilin, menikmati hidangan khas Turki yang lezat. Amanda tampak santai,
menceritakan kembali betapa menyenangkannya pengalaman mereka naik balon udara tadi pagi. Radit berusaha keras untuk menjadi lawan bicara yang baik, namun pikirannya terus melayang. Sudah berhari-hari ia tidak bisa menghubungi Siska. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia sudah kehabisan uang? Apakah ia sudah kembali ke Jakarta dan menceritakan semuanya pada orang-orang di kantor? Tiba-tiba, dari meja di seberang mereka, terdengar suara notifikasi pesan yang nyaring. Suara itu, suara yang begitu biasa, terdengar seperti letusan pistol di telinga Radit. Sarafnya yang sudah menegang selama berhari-hari akhirnya putus. Tangannya yang sedang memegang sendok bergetar hebat, dan sendok itu jatuh ke piring keramik dengan bunyi, tang, yang keras, memecah keheningan di restoran itu. Semua orang menoleh ke arah mereka. Wajah Radit memerah karena malu dan panik. Ia buru-buru memungut sendoknya, bergumam meminta maaf. Amanda berhenti bicara. Ia tidak terlihat marah atau kaget. Ia hanya menatap Radit dengan tatapan yang aneh. Sebuah tatapan yang penuh dengan rasa kasihan, namun juga ada kilatan kemenangan di sana. Ia meletakkan garpunya, menopang dagunya dengan kedua tangan, dan menatap lurus ke mata suaminya. "Kamu kenapa, Radit?" tanyanya dengan suara yang lembut, namun terdengar begitu menusuk. "Kamu terlihat sangat lelah. Dari kemarin kamu gelisah terus. Apa ada masalah serius di kantor yang kamu sembunyikan dariku? Kamu tahu kan, kamu bisa cerita apa saja sama aku. Kita ini suami istri. Seharusnya tidak ada rahasia di antara kita." Setiap kata adalah belati yang ditancapkan perlahan ke jantung Radit. Tidak ada rahasia. Kalimat itu menggema di kepalanya. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang diinterogasi dengan kelembutan yang mematikan. Ia bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mulai curiga. Semua ini terasa terlalu terencana. Pertanyaan-pertanyaan Amanda, tatapannya yang tajam, semua terasa seperti bagian dari sebuah permainan yang tidak ia mengerti. Aku hanya kurang tidur, men. Perbedaan waktu ini membuatku sedikit pusing. Jawabnya, suaranya terdengar parau. Amanda tersenyum tipis. "Oh, tentu. Perbedaan waktu," katanya, seolah menerima alasan itu, padahal keduanya tahu itu adalah kebohongan. "Kalau begitu, habiskan makanmu. Kita harus istirahat yang cukup. Perjalanan kita masih panjang." Mereka menyelesaikan makan malam dalam keheningan yang canggung. Radit tidak bisa menelan makanannya dengan benar. Setiap suapan terasa seperti pasir di mulutnya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Amanda menggandeng lengannya. Genggamannya terasa erat, seperti sebuah borgol. Saat mereka akan memasuki kamar, Amanda berhenti sejenak dan menatapnya. "Liburan ini benar-benar membuka mataku tentang banyak hal, sayang," katanya dengan nada suara yang serius. "Saat kita pulang nanti ke Jakarta, sepertinya akan ada banyak hal penting yang harus kita bicarakan. Hal-hal yang akan mengubah segalanya." Ancaman terselubung dalam kalimat itu terasa begitu nyata. Radit merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di samping Amanda, mendengarkan napasnya yang teratur, dan merasa seperti sedang tidur di samping seekor singa betina yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Nerakanya di Cappadocia baru saja dimulai. Pagi hari di Seoul menyapa Siska dengan cahaya matahari yang terasa menusuk matanya yang bengkak karena menangis semalaman. Ia terbangun di lantai kamar hotel yang dingin, tubuhnya terasa remuk redam, bukan hanya karena posisi tidur yang tidak nyaman, tapi juga karena beban keputusasaan yang menghimpit dadanya. Kepalanya pusing, perutnya melilit karena lapar dan stres. Mimpi indah tentang liburan glamor telah pecah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia bangkit dengan susah payah dan menatap pantulan dirinya di cermin. Penampilannya adalah sebuah bencana. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur menyisakan noda hitam di bawah matanya, dan ekspresinya tampak 10 tahun lebih tua. Inikah wanita simpanan yang dibanggakannya? Ia lebih terlihat seperti seorang gelandangan. Tiba-tiba, telepon di kamar berdering nyaring, membuatnya terlonjak kaget. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara seorang wanita yang ramah namun tegas dari resepsionis menyapanya dalam bahasa Inggris. "Selamat pagi, Nona. Hanya ingin mengingatkan bahwa waktu check-out Anda adalah pukul 12 siang ini. Apakah Anda ingin memperpanjang masa tinggal Anda?" Jantung Siska serasa mencelos. Waktu check-out. Tentu saja. Ia benar-benar lupa. Sekarang pukul 10 pagi. Ia hanya punya waktu 2 jam. Memperpanjang masa tinggal? Ide itu terdengar konyol. Dengan uang apa? Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli sarapan. "Tidak, terima kasih.
Saya akan check out tepat waktu, jawab Siska dengan suara serak, lalu segera menutup telepon. Panggilan itu adalah cambuk yang memaksanya untuk bergerak. Panik memberinya suntikan adrenalin. Ia harus segera mendapatkan uang. Uang untuk makan, dan yang terpenting, uang untuk membeli tiket pesawat pulang. Tiket untuk keluar dari neraka ini. Matanya liar memindai seisi ruangan, mencari sesuatu yang bisa ia ubah menjadi uang. Dan pandangannya berhenti pada tumpukan barang berharga yang tergeletak di atas meja rias. Tas tangan Chanel palsu kualitas premium yang ia beli dengan uang Radit. Jam tangan Michael Kors yang berkilauan. Dan perhiasan-perhiasan emas imitasi yang terlihat meyakinkan. Bukan, itu semua tidak akan laku. Lalu ia menatap pergelangan tangannya. Sebuah jam tangan Tissot asli, hadiah ulang tahun dari Radit bulan lalu. Di jarinya, sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil, juga dari Radit. Dan di lehernya, sebuah kalung dengan liontin mungil. Ini semua adalah harta sesungguhnya. Trofi dari hubungannya dengan Radit. Setiap barang itu adalah simbol dari investasi, waktu dan perasaannya. Dan kini, ia harus melikuidasi investasi itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keputusan itu terasa pahit, seperti menelan empedu. Menjual barang-barang ini berarti mengakui kekalahannya. Mengakui bahwa semua janji manis Radit tidak ada harganya. Mengakui bahwa ia hanyalah sebuah transaksi yang sudah kadaluarsa. Tapi, pilihan apa lagi yang ia punya? Harga dirinya tidak akan bisa membelikannya tiket pulang. Dengan tekad yang dipaksakan, ia segera mandi dan berganti pakaian. Ia harus terlihat rapi dan meyakinkan, bukan seperti orang putus asa yang mudah ditipu. Ia memasukkan semua barang berharganya ke dalam tas, lalu check out dari hotel tepat sebelum tengah hari, meninggalkan kunci kartu di meja resepsionis tanpa berani menatap mata para staf. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit, mencari tempat untuk menjual barang-barangnya. Ia tidak tahu di mana letak pegadaian atau toko barang bekas di Seoul. Dengan sisa baterai ponselnya yang sekarat, ia menggunakan aplikasi peta untuk mencari pawn shop atau second hand luxury. Peta menunjukkan beberapa lokasi di Myeongdong, distrik yang sama di mana ia dirampok beberapa malam yang lalu. Ironis sekali, perjalanan menuju Myeongdong dengan kereta bawah tanah adalah sebuah siksaan. Ia merasa semua orang menatapnya, menilai penampilannya yang kacau. Ia merasa kecil dan tidak terlihat. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang mewah bekas, terjepit di antara butik-butik yang gemerlap. Dengan napas tertahan, ia melangkah masuk. Pemilik toko adalah seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam. Ia menyambut Siska dengan senyum tipis yang tidak ramah. Siska, dengan bantuan aplikasi penerjemah di ponselnya, mencoba menjelaskan maksud kedatangannya. Ia mengeluarkan jam tangan Tissotnya lebih dulu, meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kaca. Pria itu mengambilnya, memeriksanya dengan kaca pembesar, menimbangnya, dan mengetuk-ngetuknya dengan alat kecil. Setiap gerakannya terasa seperti sedang menguliti harga diri Siska. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pria itu mengetikkan sejumlah angka di kalkulator dan menunjukkannya pada Siska. Angka itu jauh di bawah harapan Siska. Kurang dari sepertiga harga aslinya. Siska mencoba menawar, menunjukkan harga asli jam itu di internet. Pria itu hanya menggelengkan kepala, mengatakan sesuatu dalam bahasa Korea dengan cepat, yang oleh aplikasi penerjemah diartikan sebagai harga pasaran rendah, banyak goresan, ambil atau tinggalkan. Siska tidak punya pilihan. Dengan perasaan terhina, ia mengangguk setuju. Proses yang sama berulang untuk cincin dan kalungnya. Setiap kali, ia harus menerima tawaran rendah yang menyakitkan. Ia merasa seperti sedang menjual kenangan dan harga dirinya dengan harga obral. Setelah semua perhiasannya terjual, ia akhirnya mengumpulkan sejumlah uang won. Jumlahnya pas-pasan, mungkin cukup untuk tiket pesawat paling murah dan sekali makan. Dengan uang di tangan, ia segera mencari agen perjalanan. Ia tidak mau mengambil risiko memesan online. Ia butuh kepastian. Di agen perjalanan, seorang wanita muda yang baik hati membantunya mencari tiket termurah menuju Jakarta. Tiket paling murah akan berangkat besok pagi, Nona. Tapi ada 2 kali transit, di Manila dan Singapura. Total waktu perjalanannya sekitar 26 jam, jelas wanita itu. 26 jam. Sebuah perjalanan pulang yang panjang dan melelahkan. Tapi itu lebih baik daripada terjebak di sini. Saya ambil yang itu, kata Siska pasrah. Setelah tiket di tangan, ia merasa sedikit lega. Ia punya cukup sisa uang untuk membeli makanan di minimarket, dan menghabiskan malam dengan duduk di kursi keras di bandara. Saat ia duduk di salah satu sudut ruang tunggu bandara Incheon,
Di antara para pelancong lain yang tampak bahagia, perasaan kesepian dan kemarahan kembali menyelimutinya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Untuk mengalihkan pikirannya, ia membuka Instagram. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah lingkaran berwarna-warni di sekitar foto profil Amanda. Sebuah Instagram story baru. Dengan jari gemetar, ia mengetuknya. Sebuah video singkat muncul di layarnya. Pemandangan dari atas balon udara yang begitu indah di Cappadocia. Lalu kamera berbalik, menunjukkan wajah Amanda yang tersenyum cerah, dan di sampingnya, Radit dengan senyum yang dipaksakan. Di bawah video itu, tertulis sebuah caption dengan huruf yang ceria, "My King, enjoying his surprise kingdom in Turkey." Disertai dengan musik latar yang romantis. Darah Siska serasa mendidih. Jadi ini, urusan mendadak, itu, Turki, sebuah kejutan? Kebohongan itu begitu telanjang, begitu kurang ajar. Dan senyum Amanda, itu bukan senyum bahagia seorang istri. Itu adalah senyum kemenangan seorang predator. Tiba-tiba semua menjadi jelas. Ini bukan Radit yang meninggalkannya. Ini adalah ulah Amanda. Wanita itu tahu segalanya. Ia tidak hanya tahu, ia merencanakan semua ini. Meninggalkannya terdampar di Korea adalah bagian dari balas dendamnya. Siska tidak dibuang begitu saja. Ia sengaja dijadikan korban, pion yang dikorbankan dalam permainan catur Amanda. Rasa sakit karena ditinggalkan oleh Radit, seketika berubah menjadi kebencian yang membara terhadap Amanda. Wanita itu telah menghinanya, merendahkannya, dan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Siska menatap layar ponselnya, video itu terus berulang. Wajah bahagia Amanda, wajah tersiksa Radit. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Ia mungkin telah kalah dalam pertempuran ini. Ia mungkin harus menjual semua hartanya demi harga dirinya. Tapi perang ini belum selesai. Lihat saja kau, Amanda, desisnya dalam hati, matanya menyala dengan api dendam yang baru. Kau akan membayar semua ini. Perjalanan pulang dari Istanbul ke Jakarta terasa lebih panjang dan lebih sunyi daripada perjalanan manapun yang pernah mereka lalui. Amanda lebih banyak diam, matanya sering menatap keluar jendela pesawat, memandangi lautan awan yang tak berujung. Namun, keheningannya bukanlah keheningan yang damai. Itu adalah keheningan sebelum badai. Ada ketegangan yang kental di udara di antara mereka, begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. Radit merasakan ketegangan itu di setiap helaan napasnya. Ia tidak berani memulai percakapan, takut salah bicara dan memicu ledakan yang ia tahu pasti akan datang. Ia hanya bisa duduk diam, jantungnya berdebar-debar, menantikan eksekusinya. Bagi Radit, beberapa hari terakhir di Turki adalah neraka yang tersembunyi di balik fasad surga. Amanda terus menyeretnya ke berbagai tempat indah, memaksanya tersenyum untuk foto, dan membanjirinya dengan kemewahan, sementara pada saat yang sama menyiksanya dengan sindiran-sindiran halus dan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Ia merasa seperti seekor tikus yang sedang dipermainkan oleh seekor kucing sebelum akhirnya diterkam. Kepulangannya ke Jakarta tidak terasa seperti sebuah kelegaan. Sebaliknya, itu terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Ia tahu, begitu roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, permainannya telah berakhir. Begitu mereka mendarat, Amanda langsung berubah. Senyum misterius yang menghiasi wajahnya selama di Turki seketika lenyap. Wajahnya kembali dingin, keras, dan tak terbaca. Ia berjalan melewati koridor bandara dengan langkah cepat dan tegas, memaksa Radit untuk setengah berlari mengikutinya. Tidak ada lagi gandengan tangan mesra. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Hanya ada jarak yang membentang di antara mereka. Mobil pribadi mereka sudah menunggu. Perjalanan menuju rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan terasa begitu mencekam. Radit mencoba membuka suara, "Men, aku..." "Diam," potong Amanda tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa emosi, namun ketajamannya membuat Radit seketika bungkam. Ia menelan sisa kalimatnya, merasakan tenggorokannya kering. Ketika gerbang rumah mewah mereka terbuka secara otomatis dan mobil meluncur masuk ke halaman yang luas, Radit merasakan sedikit harapan. Mungkin di rumah, di tempat yang familiar, ia bisa bicara dengan Amanda, bisa meminta maaf, bisa memohon. Mungkin ia masih bisa memperbaiki semuanya. Ia begitu naif. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, Radit langsung tahu bahwa harapannya sia-sia. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan asing. Lampu-lampu menyala terang, namun tidak ada kehangatan sama sekali. Dan di ruang tamu yang megah itu, di atas sofa kulit berwarna gading, duduk seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan jas mahal. Di sebelahnya, seorang wanita muda yang membawa map-map tebal.
Radit mengenali pria itu. Dia adalah Frank, pengacara pribadi Amanda, salah satu pengacara perceraian terbaik di negeri ini. Jantung Radit serasa berhenti berdetak. Kakinya terasa lemas. "Frank, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Amanda melepas mantelnya dan melemparkannya ke kursi terdekat. Ia berjalan ke arah bar mini di sudut ruangan, menuang segelas air putih untuk dirinya sendiri, dan meneguknya hingga habis. Kemudian, ia berbalik menghadap Radit, matanya menatap lurus, menusuk hingga ke tulang. "Dia di sini untukku," kata Amanda. "Dan untukmu." Ia kemudian berjalan ke meja kopi besar di tengah ruangan. Di atas meja itu, selain map-map dari si pengacara, ada sebuah laptop yang menyala dan beberapa lembar foto yang dicetak. "Duduk, Radit," perintahnya. Itu bukan permintaan, melainkan perintah seorang atasan kepada bawahannya. Dengan langkah gontai, Radit menjatuhkan dirinya ke sofa di seberang pengacara itu. Ia merasa seperti seluruh kekuatan telah terkuras dari tubuhnya. Amanda tidak ikut duduk. Ia tetap berdiri, menjulang di hadapan Radit seperti seorang hakim yang siap membacakan vonis. "Aku rasa kita tidak perlu basa-basi lagi," mulainya. "Aku tahu segalanya." Ia mengambil selembar foto dari atas meja dan melemparkannya ke pangkuan Radit. Foto itu adalah tangkapan layar dari kamera CCTV lobi hotel di Seoul. Gambarnya sedikit buram, namun cukup jelas untuk menunjukkan sosok Radit yang sedang menyelipkan sesuatu ke dalam tas seorang wanita. "Ini kau, kan? Memberikan kunci kartu kamar hotel kepada jalangmu, beberapa menit setelah kau meninggalkanku di imigrasi dengan alasan sakit perut." Radit menatap foto itu, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Amanda melemparkan foto kedua. Tangkapan layar dari percakapan mereka di aplikasi pesan, lengkap dengan nama kontak, kontraktor renovasi. Lalu foto ketiga, keempat, dan kelima. Foto-foto mesra Radit dan Siska dari folder tersembunyi di ponselnya. Setiap lembar foto adalah paku yang menancap semakin dalam ke peti mati pernikahannya. "Dan ini," kata Amanda, menekan sebuah tombol di laptopnya. Sebuah rekaman video diputar. Video dari kamera tersembunyi yang ia pasang di kamar hotel mereka di Seoul. Video itu merekam dengan jelas saat Radit meninggalkan ponselnya dengan sengaja sebelum pergi menemui Siska. "Kau pikir kau pintar, ya? Meninggalkan ponselmu agar aku percaya? Kau meremehkanku, Radit. Kau selalu meremehkanku." Tubuh Radit gemetar hebat. Ia ingin menyangkal, ingin mencari alasan, tapi bukti-bukti itu begitu telak. Ia tertangkap basah, telanjang di bawah tatapan dingin istrinya. Aku bisa jelaskan, men. Aku minta maaf." Lirihnya, suaranya nyaris tak terdengar. Amanda tertawa. Tawa yang kering dan penuh penghinaan. "Jelaskan? Maaf? Kau pikir kata-kata itu masih ada artinya sekarang? Kau tidak hanya tidur dengannya, Radit. Kau merencanakan pengkhianatan ini. Kau membawanya ke liburan kita. Kau menggunakan uangku untuk membiayai perselingkuhanmu di kamar sebelah kamarku. Itu bukan kesalahan. Itu adalah sebuah deklarasi perang." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kemudian ia berjalan mendekat, berjongkok di hadapan Radit, memaksa suaminya untuk menatap matanya. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan?" bisiknya, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. "Bukan karena kau tidur dengan wanita lain. Tapi karena kau menganggapku sebodoh itu. Kau pikir aku tidak akan tahu? Kau hidup di rumahku, mengendarai mobilku, makan dari uangku, dan kau punya nyali untuk mengkhianatiku di bawah hidungku." Radit hanya bisa menunduk. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. "Amanda, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja." Amanda bangkit berdiri, ekspresinya kembali mengeras. "Kesempatan? Kesempatanmu sudah habis saat kau memesan tiket pesawat untuknya. Sekarang, dengarkan baik-baik." Ia mengambil sebuah map tebal dari pengacaranya dan membantingnya ke meja di depan Radit. "Itu surat gugatan cerai. Dan di dalamnya, ada perjanjian pasca nikah yang dulu kau tanda tangani dengan senang hati saat kita menikah." Frank, sang pengacara, akhirnya angkat bicara. "Tuan Mahendra, dalam perjanjian itu tertulis dengan jelas. Karena pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan dan semua aset utama dimiliki oleh Nyonya Amanda sebelum pernikahan, maka dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dari pihak Anda tidak berhak atas pembagian harta bersama. Semua aset akan kembali sepenuhnya kepada Nyonya Amanda." Radit menatap map itu dengan nanar. Perjanjian itu. Dulu ia menganggapnya hanya sebagai formalitas,
sebuah tanda kepercayaan. Ia tidak pernah menyangka perjanjian itu akan menjadi senjata yang menghancurkannya. Rumah ini, kata Amanda, menunjuk ke sekeliling mereka. Mobil-mobil di garasi itu. Saham perusahaan yang memberimu gaji buta setiap bulan, semuanya atas namaku. Atas nama kerja kerasku. Ia berhenti, menatap Radit dengan tatapan paling dingin yang pernah pria itu lihat. Sekarang, tanda tangani surat-surat itu. Setelah itu, ambil ransel kecilmu yang menyedihkan itu, dan keluar dari rumahku. Keluar dari hidupku. Radit mendongak, matanya membelalak tak percaya. Kau mengusirku? Begitu saja? Aku tidak punya apa-apa, Amanda. Tepat sekali, balas Amanda tanpa sedikit pun keraguan. Kau datang kepadaku tanpa membawa apa-apa, dan kau akan pergi dengan cara yang sama. Anggap saja ini pelajaran. Bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli. Dan pengkhianatan, harganya sangat mahal. Ia mengambil pulpen dari meja, dan menyodorkannya pada Radit. Tanda tangani. Atau aku akan memastikan skandal ini tersebar di seluruh media. Aku akan menghancurkan nama baikmu, hingga kau bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan sekalipun. Ancaman itu adalah pukulan terakhir. Radit tahu Amanda tidak main-main. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengambil pulpen itu. Ia menatap surat-surat yang akan mengakhiri dunianya. Di hadapan pengacara yang menatapnya tanpa emosi dan wanita yang pernah ia cintai namun kini telah menjadi algojonya, Radit menandatangani nasibnya sendiri. Ia menyerahkan kembali semua kemewahan, semua kenyamanan, semua masa depannya, hanya dengan beberapa goresan tinta. Setelah selesai, ia bangkit berdiri. Ia tidak lagi memohon. Tidak ada gunanya. Ia menatap Amanda untuk terakhir kalinya, mencari sisa-sisa cinta di mata wanita itu, namun yang ia temukan hanyalah gurun yang tandus. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, mengambil ranselnya, dan berjalan menuju pintu. Saat ia melangkah keluar dari pintu mahoni yang megah itu, pintu itu tertutup di belakangnya dengan bunyi, klik, yang mantap. Bunyi itu adalah penanda akhir dari babak kehidupannya yang penuh kemewahan, dan awal dari babak baru yang penuh penderitaan. Selamat datang di kenyataan. 6 bulan terasa seperti sekejap bagi Amanda, namun terasa seperti seabad bagi Radit dan Siska. Waktu, yang ternyata begitu relatif, telah memperlakukan mereka sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bagi Amanda, 6 bulan itu adalah periode kelahiran kembali. Setelah mengusir Radit, ia tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu. Ia mencurahkan seluruh energinya ke dalam pekerjaan dan dirinya sendiri. Ia memotong pendek rambutnya, mengganti gaya busananya menjadi lebih berani dan tegas, dan mulai mengambil kelas tinju untuk menyalurkan sisa-sisa amarahnya. Ruang kerja di rumahnya yang dulu jarang ia sentuh kini menjadi markas besarnya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan karena ia harus, tapi karena ia mau. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak membutuhkan seorang pria untuk menjadi lengkap. Ia adalah sebuah kekaisaran utuh dengan dirinya sendiri sebagai ratunya. Hasilnya spektakuler. Perusahaannya berhasil memenangkan tender proyek internasional terbesar dalam sejarah mereka, sebuah pencapaian yang membuat namanya semakin bersinar di dunia bisnis. Ia sering muncul di sampul majalah bisnis, diwawancarai di televisi, menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Kehidupan sosialnya pun berkembang. Ia kembali terhubung dengan teman-teman lama, sering mengadakan pesta makan malam di rumahnya, dan bahkan mulai berkencan santai dengan beberapa pria, salah satunya seorang arsitek tampan dari Wina yang setara dengannya secara intelektual dan finansial. Suatu sore yang cerah, Amanda sedang duduk di sebuah kafe outdoor yang trendy di pusat kota, merayakan penutupan proyek besarnya bersama tim intinya. Ia tertawa lepas, tawa yang tulus dan tanpa beban, saat salah satu manajernya menceritakan lelucon. Sinar matahari sore menerpa wajahnya, membuatnya tampak begitu bercahaya. Ia tidak pernah terlihat sebahagia dan sekuat ini. Ia telah mengubah racun pengkhianatan menjadi tonik kekuatan. Ia tidak hanya selamat, ia berjaya. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau apak, sebuah pemandangan yang sama sekali berbeda sedang terjadi. Di dalam sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter, Radit dan Siska sedang menjalani neraka mereka sehari-hari. Setelah diusir dari rumah Amanda, Radit benar-benar menjadi gelandangan. Semua rekening banknya dibekukan, kartu kreditnya diblokir, dan aksesnya ke perusahaan diputus. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, namun berita perselingkuhannya entah bagaimana telah menyebar. Tidak ada yang mau menolongnya. Dalam keputusasaan,nya, satu-satunya orang yang bisa ia hubungi adalah Siska. Siska, yang baru saja kembali dari Korea dengan trauma dan kebencian, awalnya menolak untuk bertemu dengannya.
Namun, Radit terus memohon, mengatakan bahwa mereka senasib dan harus saling membantu. Akhirnya, Siska luluh. Mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama di kontrakan murah yang bisa mereka sewa dengan sisa uang hasil penjualan barang-barang Siska. Awalnya, mereka mencoba saling menguatkan, disatukan oleh kebencian yang sama terhadap Amanda. Namun, persatuan itu tidak bertahan lama. Kemiskinan adalah cobaan terberat bagi cinta yang didasari oleh nafsu dan materi. Tanpa kemewahan, tanpa uang, wajah asli mereka pun terungkap. Radit, yang terbiasa hidup enak, ternyata adalah pria pemalas yang tidak punya keahlian apa-apa. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, namun reputasinya yang buruk selalu mendahuluinya. Ia menjadi frustrasi, pemarah, dan menghabiskan hari-harinya dengan merokok dan menyalahkan Siska atas nasib buruknya. Kalau saja kau tidak nekat ikut ke Korea, semua ini tidak akan terjadi. Teriaknya pada suatu sore yang panas, saat mereka kembali bertengkar karena uang sewa yang sudah jatuh tempo. Siska, yang merasa telah mengorbankan segalanya, tidak terima disalahkan. Aku? Ini semua salahmu. Kau yang berbohong padaku. Kau bilang kau kaya, kau bilang kau akan menceraikan istrimu. Ternyata kau hanya benalu yang hidup dari uang wanita. Balasnya tak kalah sengit. Pertengkaran mereka menjadi rutinitas. Mereka bertengkar tentang uang, tentang makanan, tentang siapa yang harus mencuci piring. Siska harus bekerja serabutan sebagai SPG di pameran-pameran kecil, penghasilannya pas-pasan untuk makan sehari-hari. Ia membenci pekerjaannya, membenci kehidupannya, dan yang paling ia benci adalah melihat wajah pria gagal yang ada di sampingnya setiap hari. Cinta yang dulu membara kini telah menjadi abu kebencian yang dingin. Mereka terjebak bersama dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri, saling menyiksa satu sama lain. Adegan terakhir dari cerita ini terjadi pada suatu malam. Radit, dengan pakaian kumal dan wajah kuyu, sedang mengantri untuk membeli nasi goreng di sebuah gerobak kaki lima di pinggir jalan. Hanya itu yang bisa mereka makan malam ini. Saat ia sedang menunggu pesanannya, sebuah mobil sport Maserati berwarna merah berhenti tepat di seberang jalan karena lampu lalu lintas. Mobil itu begitu mengkilap, begitu mewah, kontras dengan pemandangan kumuh di sekitarnya. Radit menatap mobil itu dengan pandangan kosong. Jendela mobil itu terbuka. Di dalamnya, duduk Amanda di kursi pengemudi. Ia terlihat begitu cantik dan elegan, sedang tertawa di telepon dengan seseorang. Tawa itu, tawa yang dulu selalu ditujukan untuknya, kini terdengar begitu asing dan menyakitkan. Amanda sama sekali tidak melihatnya. Bagi Amanda, Radit hanyalah bagian dari latar belakang jalanan yang kotor, tidak berarti apa-apa. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Dengan deru mesin yang halus, Maserati itu melesat pergi, meninggalkan Radit yang berdiri terpaku di tengah kepulan asap knalpot. Ia menatap ke arah mobil itu menghilang, lalu menunduk menatap sebungkus nasi goreng di tangannya. Inilah dunianya sekarang. Nasi goreng seharga Rp15.000. Sementara wanita yang ia hianati sedang melesat menuju puncak dunia dengan mobil seharga miliaran. Karma telah dibayar lunas. Bukan dengan kekerasan atau hukuman penjara, melainkan dengan keadilan puitis yang paling menyakitkan. Radit tidak kehilangan nyawanya, ia kehilangan kehidupannya. Ia dibiarkan hidup untuk menyaksikan kebahagiaan wanita yang telah ia hancurkan, sementara ia sendiri membusuk dalam penyesalan dan penderitaan bersama wanita yang menjadi rekan kejahatannya. Amanda tidak hanya memenangkan perang, ia telah menghapus keberadaan Radit dari petanya, meninggalkannya menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang gemilang. Dan bagi para penonton cerita ini, tidak ada akhir yang lebih memuaskan dari itu. Keadilan telah ditegakkan. Sang ratu telah merebut kembali tahtanya.